Selanjutnya yang akan kita bahas terkait perhitungan stokiometrik, yaitu kuantitas reaktan dan kuantitas produk. Perlu kita ingat bahwa dalam perhitungan stokiometrik, baik itu pada kuantitas reaktan maupun produk, hal pertama yang harus kita ingat adalah tentang menyetarakan persamaan reaksi. Jadi sebelum kita masuk ke perhitungan, kita harus memastikan dulu bahwa persamaan reaksi yang ada itu sudah setara. Tetapi jika belum setara, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyetarakan persamaan reaksi tersebut. Barulah setelah itu kita masuk ke perhitungan mengkonversi zat yang diketahui. Misal zat yang diketahui masih berupa massa, maka harus kita konversi ke bentuk mol. Kenapa harus kita konversi ke bentuk mol? Nah, hal ini karena pada interpretasi persamaan kimia itu yang memenuhi adalah bentuk mol atau bentuk molekul. Jadi bentuk gram atau bentuk massa itu tidak bisa digunakan secara langsung pada saat menghitung kuantitas reaktan maupun produk. Nah, pentingnya penyetaraan reaksi kimia ini nanti adalah berhubungan dengan perhitungan juga, di mana perhitungan suatu zat yang belum diketahui berdasarkan suatu zat yang sudah diketahui itu didasarkan pada perbandingan koefisien. Jadi jika perbandingan koefisien nantinya tidak tepat, maka yang terjadi adalah perhitungan yang dihasilkan pun akan salah atau tidak tepat juga. Nah, di sini contohnya adalah persamaan antara gas propana yaitu C3H8 bereaksi dengan gas oksigen yaitu O2 menghasilkan gas karbon dioksida CO2 dan uap air H2O. Nah, jika massa gas propana yang bereaksi adalah 96,10 gram, maka massa gas oksigen yang bereaksi adalah, jadi di sini yang diketahui adalah massa propana, yang ditanya adalah massa oksigennya. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah mengkonversi massa dari propana ini menjadi jumlah mol. Jadi kalau kita ingin mengkonversi dari massa ke mol, yaitu tadi mol sama dengan massa per massa molar, rumusnya kan seperti itu. Nah, dari sini sudah diketahui jumlah mol C3H8, lalu ketika sudah diketahui mol C3H8, barulah kita mencari molnya O2. Bagaimana cara mengetahui jumlah mol O2? Yaitu dengan perbandingan koefisien. Jadi di sini koefisien O2 yaitu koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui yaitu C3H8 dikalikan mol dari yang diketahui, zat yang diketahui yaitu C3H8. Nah, setelah tahu mol dari O2, barulah kita mengkonversi bentuk mol ini ke dalam massa, di mana massa sama dengan mol dikalikan massa molar. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini tadi kan persamaan reaksinya belum setara. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyetarakan persamaan reaksinya. Jadi kalau kita bisa pisah, di sini ada di ruas kiri, yang ini ada di ruas kanan. Nah, seperti yang kita tahu, pada saat persamaan reaksi kimia itu tidak ada tahap tertentu yang harus kita lalui atau harus paten per tahapnya seperti ini. Tapi yang perlu diingat adalah hal pertama yang dilakukan adalah menyetarakan atom yang selain atom H dan atom O. Jadi di sini di sebelah ruas kiri kan ada atom C, H, dan O, sama juga di sebelah kanan juga atom C, H, dan O. Nah, hal yang pertama yang harus kita setarakan adalah jumlah atom C-nya. Seperti yang kita tahu di awal, atom C di sebelah kiri itu ada 3 dan atom C di sebelah kanan itu ada 1. Maka kita harus menyetarakan jumlah atom C di sebelah kanan ini dengan atom C di sebelah kiri. Caranya gimana? Yaitu atom C di sebelah kanan yang jumlahnya 1 dikalikan pengali 3 yang nanti menghasilkan atom C sebanyak 3. Nah, pengali 3 ini nantinya dijadikan koefisien
di sini ya, dijadikan koefisien CO2 sehingga persamaan reaksi sementaranya menjadi C3H8 plus O2 menjadi 3CO2 plus H2O. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah menyetarakan atom H. Atom H awalnya di sebelah kiri ada 8 di sini ya, 8. Lalu di sebelah kanan di sini ada 2. Nah, sekarang kita samakan yang ruas kanan dengan yang ruas kiri, yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengkalikan jumlah H di sebelah kanan dengan pengali 4. Nah, pengali 4 inilah yang nantinya dijadikan koefisien di depan H2O, sehingga koefisien H2O menjadi 4H2O seperti itu. Nah, kalau kita lihat persamaannya seperti ini, maka di sini sudah terjadi penambahan koefisien, di sini juga terjadi penambahan koefisien. Maka dapat kita lihat bahwa jumlah O di sebelah kanan tentunya akan berubah. Nah, di sebelah sebelumnya O di sebelah kiri itu hanya ada 2. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan karena di sini sudah ada tambahan koefisien, maka jumlah O di sini adalah 2 dikali 3 yaitu 6, terus 4 dikali 1 yaitu 4, maka jumlah total O di sebelah kanan ada 10. Sehingga jumlah atom O di sebelah kiri harus kita samakan dengan jumlah atom O di sebelah kanan, yaitu dengan dikalikan 5. Nah, pengali 5 inilah yang nantinya sebagai koefisien di ruas kiri, yaitu di O2. Sehingga kalau kita lihat persamaan reaksinya menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita cek apakah sudah setara semua. Di sini atom C di sebelah kiri ada 3, lalu atom H di sebelah kiri ada 8, dan atom O di sebelah kiri ada 10. Di sini 5 kali 2 ya. Lalu di sebelah ruas kanan kita hitung juga atom C di sini 3 kali 1 yaitu 3, lalu atom H-nya di sini 4 dikali 2 yaitu ada 8, lalu atom O di sini 3 dikali 2 ada 6 plus 4 dikali 1 di sini yaitu 4, sehingga atom O di sebelah kanan juga ada 10. Sehingga karena jumlah atom di ruas kiri maupun di ruas kanan sudah sama, maka dikatakan persamaan reaksi ini adalah sudah setara. Nah, selanjutnya mengkonversi massa propana tadi, yaitu dengan rumus massa per massa molar untuk mencari jumlah mol dari C3H8. Nah, untuk massa molar ini tadi seperti yang sudah diterangkan cara-cara sebelumnya, massa molar C3H8 itu adalah 3 dikali massa molar C plus 8 dikali massa molar H. Maka didapatkanlah nilai massa molarnya C3H8 atau propana adalah 44,097. Nah, dari sini kita hasilkan mol dari C3H8 adalah 2,18 mol. Lalu setelah itu kita menggunakan perbandingan koefisien. Tadi kan yang diketahui C3H8, yang ditanya adalah O2. Maka kita menggunakan perbandingan koefisien dari kedua zat ini. Yang ditanya adalah O2-nya, jadi mol O2 koefisien O2 per koefisien C3H8 dikalikan mol C3H8. Maka yang kita lihat koefisiennya O2 kan 5 per koefisiennya C3H8 itu 1 kali mol dari C3H8 di sini ya, yaitu 2,18 mol, atau bisa juga ditulis 5 kali
2,18 sehingga didapatkan mol dari CO2 sebanyak 10,9 mol. Nah, setelah kita tahu mol dari O2, karena tadi yang ditanyakan adalah massa dari O2-nya, maka kita harus mengkonversi mol ini ke dalam massa. Jadi tadi rumus dari massa itu adalah mol dikali massa molar. Tentunya massa molar dari O2. Nah, di sini massa molar dari O2 itu bisa dicari, yaitu 2 kali massa molar O, sehingga didapatkan hasil 31,998 dikali mol, sehingga jumlah oksigen yang bereaksi dengan propana yaitu sebesar 348,78 gram. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan stokiometrik untuk kuantitas produk. Nah, untuk perhitungan stokiometrik khususnya perhitungan kuantitas produk, hal yang penting kita harus perhatikan itu adalah terkait reaksi pembatas. Apa itu reaksi pembatas? Reaksi pembatas adalah reaksi yang pertama kali habis bereaksi, tetapi bukan bereaksi dengan mol terkecil atau bukan dengan massa terkecil. Nah, ketika ada reaksi pembatas, tentunya ada reaksi berlebih. Reaksi berlebih ini yaitu reaksi yang mempunyai kuantitas yang lebih besar daripada reaksi pembatas, di mana jumlahnya lebih banyak daripada kebutuhan reaksi. Perlu digarisbawahi ya, jumlahnya lebih banyak dari kebutuhan reaksi. Jadi yang dibutuhkan untuk reaksi itu lebih sedikit, atau bisa dikatakan yang tersedia itu lebih banyak daripada yang dibutuhkan untuk reaksi. Nah, di sini contohnya, misal ada suatu kontainer yang terdapat gas N2 yang kita tandai dengan lingkaran blok hitam. Di sini ada 2 molekul diatomik dan molekul diatomik H2 dengan warna putih bereaksi membentuk gas NH3. Jadi kalau kita definisikan, gambarkan secara submikroskopik, di sini kan ada 1 molekul N, 1 atom N dan 3 atom H. Jadi atom N kita bulat penuh seperti ini, lalu hanya ada 3. Jadi bisa gambaran submikroskopik dari NH3 bisa seperti ini. Nah, dari persamaan reaksi ini kita bisa interpretasikan bahwa 1 molekul N2 akan bereaksi dengan 3 molekul H2 menjadi 2 molekul NH3. Seperti itu. Jadi untuk menghasilkan 2 molekul NH3 maka dibutuhkan 1 molekul N2 dan 3 molekul H2, atau reaksi antara 1 molekul N2 dan 3 molekul H2 itu menghasilkan 2 molekul NH3. Nah, di sini ada 2 kontainer, yaitu kontainer pertama. Di sini jumlah N2-nya, jumlah N2 itu dia lebih sedikit daripada jumlah H2. Sedangkan di kontainer kedua itu jumlah N2 itu juga sama, dia lebih sedikit dari jumlah H2. Nah, apakah dengan 2 keadaan yang sama ini akan menghasilkan reaksi pembatas yang sama? Nah, kita lihat dulu dalam penentuan reaksi pembatas dari sini. Nah, dari sini kan tadi 1 molekul N2 akan bereaksi dengan 3 molekul H2 menghasilkan 2 molekul NH3. Nah, di sini sudah saya beri tanda. Di sini ada 1, 2, 3 molekul H2 bereaksi dengan 1 molekul N2, maka akan dihasilkan 2 molekul NH3, katakanlah yang ini ya.
Lalu di sini ada satu kelompok lagi yang menghasilkan 2 molekul NH3. Lalu di sini ada satu kelompok lagi yang menghasilkan 2 molekul NH3. Nah, ternyata di sini ada yang bersisa apa? Yang bersisa adalah molekul dari N2. Padahal kita tahu bahwa jumlah dari N2 ini tadi dia lebih kecil dari jumlah H2. Jadi kuantitas reaktan yang lebih kecil itu tidak tentu pula itu dia akan habis terlebih dahulu. Kita lihat persamaan reaksinya juga. Jadi di sini yang berperan sebagai reaksi pembatas itu adalah H2. Karena apa? H2 di sini dia habis terlebih dahulu, sedangkan N2 dia masih bersisa. Sehingga reaksi pembatasnya adalah N2 dan reaksi berlebihnya itu ada N2. Lalu di sini keadaannya sama, jumlah N2-nya lebih kecil daripada jumlah molekul H2. Nah, kita lihat di sini satu molekul N2 akan bereaksi dengan 3 molekul H2 menghasilkan 2 molekul NH3. Di sini ada satu kelompok. Maaf, ini ada ini ya. Ini masuk sini ya. Jadi di sini menghasilkan 2 molekul lagi. Nah, di sini juga menghasilkan 2 molekul lagi, dan di sini juga menghasilkan 2 molekul lagi, sehingga yang bersisa ini berarti masuk sini, yang bersisa hanya 2. Jadi sisa molekul H2. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa reaksi pembatas dari kontainer yang kedua ini adalah molekul N2-nya atau gas N2-nya, sedangkan reaksi berlebihnya itu adalah H2. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk perhitungannya. Bagaimana jika ada suatu zat yaitu cisplatin bereaksi dengan NH3. Ini di sini ada kalium tetrakloroplatinat yang bereaksi dengan NH3 menghasilkan cisplatin dan 2K2. Nah, kita cek dulu apakah jumlah atau persamaan reaksinya ini sudah setara. Jadi yang di ruas kiri di sini ada K, di sini K-nya ada 2. Lalu PT, di sini PT ya, PT ada 1. Lalu Cl ada 4. Lalu N di sini ada koefisien 2, maka jumlah N-nya itu ada 2 dan jumlah H-nya di sini 2 kali 3 yaitu 6. Jadi hanya ada 6. Sekarang yang ada di ruas kanan. Yang ada di ruas kanan di sini K, mulai dari K dulu. Di sini ada 2 juga. Karena ada koefisien maka dikalikan koefisien. Lalu PT-nya di sini ada 1 juga. Lalu Cl-nya di sini ada 2. Lalu di sini ada 2 juga. Maka hasilnya adalah 4. N di sini ada 1 dikalikan indeks di sini maka ada 2. Lalu untuk H di sini ada 3 dikalikan 2 maka didapatkan 6 atom H. Sehingga di sini dikatakan bahwa reaksi ini sudah setara. Maka selanjutnya kita harus mengkonversi massa yang diketahui ke bentuk mol. Ya. Jadi di sini kita lihat dulu ada tadi K2PtCl4 sebagai reaktan. Jadi yang pertama kita harus mengkonversi reaktan ke dalam bentuk mol.
Tentunya sebelum mengkonversi reaktan ke dalam bentuk mol, kita harus cari dulu massa molarnya, massa molar dari masing-masing reaktan. Setelah itu kita konversi ke jumlah mol, didapatkan molnya seperti ini ya. Mol untuk K2PtCl4 dan mol untuk NH3. Nah, setelah itu kita harus menentukan mana yang dia sebagai reaksi pembatas dan mana yang dia sebagai reaksi berlebih. Nah, kalau di sini tadi mula-mula mol dari K2PtCl4 adalah 0,024. Nah, kalau kita gunakan dia sebagai reaksi pembatas, maka kan dia harus habis dulu. Kalau dia habis dulu, maka kita harus dapat menentukan NH3 yang bereaksi. Nah, untuk menentukan berapa NH3 yang bereaksi jika K2PtCl4 sebagai reaksi pembatas, maka adalah koefisien NH3 per koefisien K2PtCl4 dikalikan mol PtCl4, maka didapatkan mol NH3 yang bereaksi adalah sebanyak 0,048. Jadi kalau kita tulis di sini kan mula-mulanya NH3 adalah mula-mula mol ya, 0,588 mol. Lalu yang bereaksi itu tadi 0,048 mol. Masih bisa lah ya dikurangi di sini. Nah, sekarang kalau kita coba, ini masih dalam coba-coba ya, jika NH3-nya sebagai reaksi pembatas atau dia habis bereaksi, maka jumlah K2PtCl4 yang dibutuhkan itu adalah perbandingan dari koefisien K2PtCl4 dibandingkan dengan koefisien dari NH3 dikalikan mol dari NH3, maka didapatkan yang bereaksi itu seharusnya dari K2PtCl4 adalah 0,294. Sedangkan tadi mula-mula molnya K2PtCl4 itu adalah 0,024. Lalu yang bereaksi kalau kita pakai NH3 sebagai reaksi pembatas itu adalah 0, ini yang bereaksi 0,294. Maka di sini kita lihat mol yang bereaksi itu lebih besar daripada mol yang tersedia. Jadi kan tidak mungkin kita dapat dari mana sisanya itu. Kalau yang bereaksi melebihi yang tersedia, nggak mungkin kan kita berhutang ke zat yang lain, karena zat lain pun juga berbeda. Zat lainnya adalah NH3, sehingga ini tidak mungkin NH3 sebagai reaksi pembatas, sehingga digunakan K2PtCl4 digunakan sebagai reaksi pembatas, sehingga yang menjadi reaksi berlebih itu adalah NH3. Nah, selanjutnya adalah massa NH3 yang tersisa. Nah, tadi kan kita ketahui kalau K2PtCl4 itu sebagai reaksi pembatas. Nah, karena dia sebagai reaksi pembatas, maka mol mula-mula dari K2PtCl4 ini harus habis semua, sehingga yang bereaksi itu adalah sebanyak 0,024. Nah, kalau K2PtCl4 saja yang punya koefisien 1 yang bereaksi adalah sebanyak ini, maka NH3 yang punya 2 koefisien itu berapa yang bereaksi? Maka sebenarnya ini didapatkan dari 2/1 kali 0,024. Jadi koefisien NH3 per koefisien K2PtCl4 dikalikan 0,024 dihasilkan mol NH3 yang bereaksi itu adalah 0,048 mol. Nah, di sini sama, tinggal menyamakan untuk PT cisplatinnya. Di sini karena koefisiennya 1 maka 0,024, dan di sini karena koefisiennya 2 maka sebanyak 0,048. Nah, barulah dari sini yang bersisa ini kita kurangi, sehingga di sini kalau kita kurangi hasilnya 0. Lalu yang di sini kita kurangi hasilnya adalah 0,54 mol. Jadi yang bersisa
NH3 yang bersisa adalah 0,54 mol dan cisplatin yang dihasilkan adalah sebanyak 0,024 mol dan KCl yang dihasilkan sebanyak 0,048 mol. Nah, kalau kita menghitung massa NH3 yang tersisa, jadi di sini ini harus dikonversi dulu ke dalam bentuk massa, yaitu massa sama dengan mol dikalikan massa molar. Massa molar NH3, saya ingatkan lagi tadi, massa molar NH3 yaitu karena N-nya 1, maka 1 kali massa molar N plus 3 kali massa molar H. Ya, sehingga didapatkan nilai 17,031 gram per mol. Nah, di sini sehingga didapatkan 0,54 mol NH3 itu setara dengan 9,197 gram. Nah, sekarang kita hitung massa cisplatin yang diperoleh. Ini sama caranya, yaitu mengkonversi bentuk mol ini ke dalam bentuk massa. Jadi yang diperolehkan 0,024, maka untuk konversi dari mol ke massa yaitu mol kali massa molar. Nah, untuk massa molar cisplatin sendiri, massa molar cisplatin itu adalah 1 kali massa molar PT plus 2 kali massa molar N plus 6 kali massa molar H plus 2 kali massa molar Cl, sehingga didapatkan 0,024 mol itu setara dengan 7,2 gram cisplatin. Jadi cisplatin yang dihasilkan itu sebanyak 7,2 gram. Selanjutnya kita membahas terkait temperatur dan tekanan standar gas. Kalau kita ingat lagi terkait temperatur dan tekanan standar gas, kita ingat tentang hipotesis Avogadro yang menyatakan bahwa pada temperatur dan tekanan yang sama, gas-gas yang memiliki volume yang sama itu mengandung jumlah partikel yang sama pula. Nah, hal ini memberikan implikasi bahwa pada temperatur dan tekanan yang sama, volume yang ditempati oleh 1 mol gas apapun atau dalam volume molar gas apapun itu harusnya adalah sama. Nah, ilmuwan kimia menetapkan bahwa 273 Kelvin atau setara dengan 0 derajat Celcius itu dia sebagai temperatur standar dan 1 atm itu sebagai tekanan standar. Kondisi inilah yang disebut sebagai temperatur dan tekanan pada keadaan standar atau standard condition of temperature and pressure yang disingkat STP. Nah, di sini ada beberapa hubungan konversi dari volume gas dalam keadaan STP. Di sini dalam keadaan STP yaitu volume gas dalam keadaan STP yaitu di sini 22,4 liter. Nah, di sini kita bisa konversi ke dalam jumlah molnya, yaitu mol sama dengan volume gas per volume gas pada keadaan STP atau mol sama dengan volume gas per 22,4 liter per mol itu tadi. Nah, dari sini jumlah mol gas untuk mengkonversinya ke massa gas itu bisa kita menggunakan konsep mol itu tadi, yaitu massa sama dengan mol dikalikan massa molar. Tapi kalau dia jumlah mol dikonversi ke jumlah molekul gas, maka N sama dengan jumlah mol kali bilangan Avogadro. Seperti itu.
Nah, di sini contohnya pada keadaan standar berapa mol udara yang terdapat dalam paru-paru orang dewasa dengan kapasitas 3,80 liter. Nah, seperti yang kita tahu, udara yang terdapat dalam paru-paru itu merupakan campuran dari gas-gas oksigen, hidrogen, nitrogen, dan gas-gas lainnya. Nah, pada temperatur dan tekanan yang sama, volume yang ditempati oleh gas-gas dengan jumlah mol yang sama itu adalah sama. Jadi, pada keadaan standar, jumlah mol udara pada paru-paru itu adalah sama dengan volume paru-paru. Jadi, volume kapasitas tampungannya ini ya, per volume molar udara standar, atau ini tadi 22,4 liter per mol. Nah, di sini tinggal kita bagi 3,8 dibagi 22,4 sehingga dihasilkan jumlah mol udara pada dalam paru-paru itu sebesar 0,17 mol. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait stokiometri. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.